Gas dari channel Grizzly Gas merilis sebuah video yang membuat jantung berdegup kencang. Biasanya konten camping yang ia bagikan begitu tenang, informatif, dan edukatif. Namun kali ini suasananya jauh berbeda. Dalam video tersebut, Gas bersama anjing setianya berkemah di sebuah hutan terpencil. Ia memasang hammock, bersiap untuk malam yang damai, dan segalanya tampak normal. Tapi ketika kegelapan mulai menyelimuti hutan, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Dari balik pepohonan, terdengar suara tangisan seorang wanita. Awalnya, Gas mengira itu hanya desiran angin yang menipu telinga. Namun, tangisan itu tidak berhenti. Justru semakin keras, semakin jelas. Seolah-olah ada seseorang yang benar-benar meratap di tengah hutan. Hello? Tap. Suasana berubah mencekam. Gas berusaha memanggil, mencoba memastikan, tapi jawaban yang ia dapat hanyalah gema tangisan yang terus menghantui. Hello? Even our friends will heard that. Nope. 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 Hello? Hingga akhirnya, rasa takut mulai menguasai dirinya. Tanpa pikir panjang, ia segera berkemas meninggalkan perkemahan dengan keyakinan bahwa apa yang ia alami bukanlah hal biasa, melainkan sesuatu yang supranatural. Dari sudut pandang rasional, memang ada kemungkinan penjelasan alami. Satwa liar, hembusan angin atau pantulan suara di antara pepohonan. Namun, kenyataan bahwa tangisan itu terdengar begitu jelas, begitu persisten, membuatnya sulit untuk diabaikan. Entah itu fenomena alam yang aneh atau pengalaman supranatural yang nyata. Satu hal pasti, kejadian tersebut meninggalkan bekas mendalam pada Gas, menjadikan malam itu terasa jauh dari normal. Adventures into History bukanlah sekedar channel eksplorasi bangunan tua. Ia berfokus pada sejarah masa lalunya, menyingkap kisah-kisah yang terkubur di balik dinding rapuh dan lantai berdebu. Namun, pada 16 Oktober 2023, Robert dan Dan melangkah ke sebuah tempat yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Old Willie's Place, sebuah rumah keluarga yang tersembunyi di kedalaman hutan Georgia. Rumah itu ditinggalkan sejak awal 1960-an dan beberapa bagiannya ternyata jauh lebih tua dari yang terlihat. Dari luar, bangunan itu sudah cukup membuat merinding ke ujung rambut terdalam. Bahkan di dalamnya, suasananya tak kalah mencekam. Mereka menelusuri setiap ruangan, dinding yang runtuh, sumur tua yang menganga, botol kaca berserakan, dan artefak yang tertutup debu tebal. This house really does look creepy. It doesn't matter what angle you're at. This is a creepy looking house.
by the old refrigerator. Semua tampak seperti eksplorasi biasa, sampai Robert merangkak ke bawah rumah. Ia ingin memeriksa struktur pondasi di bawah lantai, namun tiba-tiba saja terdengar sesuatu yang bergerak di atas kepalanya. Suara itu bukan berasal dari mereka, bukan suara kayu yang retak, bukan suara binatang. What is that? Oh, that's weird. Here. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird. All right, that's enough of this old house for a minute. We're gonna go look at something else. Hello? Langkah-langkah samar terdengar di dalam rumah. Sesuatu seperti sedang berjalan di dalam sana, padahal tidak ada seorang pun selain mereka. Atmosfer tiba-tiba berubah seketika. Udara terasa lebih dingin, dan keheningan hutan seolah memberikan mereka pertanda ada sesuatu yang hadir di antara mereka. Berusaha tetap skeptis, namun tetap saja mereka tidak mendapatkan penjelasan logis. Mereka bergegas keluar, menolak untuk kembali masuk. It's not funny. No. All right, you ready to go? Yeah, I'm ready. Not funny at all. No, not cool. Not cool. I told you this place felt creepy. Baru ketika mereka mencapai halaman luar, keberanian muncul untuk menoleh ke belakang. Rumah itu berdiri membisu, seolah ada penghuni tak kasat mata sedang menatap mereka dengan rahasia yang tak ingin diungkap. Pada 16 Juli 2024, di Yakutia, sebuah channel asal Rusia membagikan video yang sangat mengerikan dan mengancam keselamatan. Dua orang pemburu pulang ke kabin mereka dengan hati yang berat. Mendapatkan kabar bahwa rumah mereka telah dibobol, membuat perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Mereka mencoba membuat rekaman untuk menjadi bukti pembobolan, namun yang menanti jauh lebih berbahaya dari dugaan. Saat mereka tiba, pandangan mereka langsung terpaku pada pintu depan yang rusak parah, seolah telah dicabik oleh kekuatan cakaran yang tak manusiawi. Tidak langsung masuk, mereka berkeliling kabin, mencoba memeriksa area sekitar, sampai langkah mereka terhenti di sisi jendela lain ketika suatu bayangan besar bergerak di dalam kabin. Di balik jendela, seekor beruang grizzly raksasa berdiri memenuhi ruang yang seharusnya aman. Kesadaran itu menghantam seperti petir. Rumah mereka didatangi tamu, namun bukan manusia, melainkan predator raksasa. Insting mereka memaksa mundur, segera melompati pagar, namun mata mereka tak lepas ke arah jendela. Beruang itu dengan kekuatan liar mencoba memanjat dan keluar melalui jendela. Detik-detik terasa begitu cepat. Berdasarkan pengalaman di alam liar, mereka harus mengambil keputusan berat. Seketika tubuh besar itu terjatuh. Sunyi, nafas mereka terengah, dada berdegup kencang sebelum perlahan mendekat kembali, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.
Oh, yeah. Astaga. Kering bro. Oh, Gawin. ito ka buka. Ano? Bu. Karo. Di ambang pintu, kengerian nyata menanti. Lantai rumah mereka kini menjadi tempat beruang itu tergeletak tak bergerak. Hampir seluruh isi rumah hancur berantakan, seolah badai telah lewat. Tapi pasangan itu terpaksa melakukan apa yang harus dilakukan. Di tanah liar seperti Yakutia, alam tak pernah mengetuk pintu. Ia masuk dengan caranya sendiri kapanpun ia mau. Sebelum melangkah ke kisah berikutnya, mari kita tarik nafas sejenak. Ketegangan sudah menumpuk dan kini waktunya menyelipkan sesuatu yang menyeramkan namun berbeda. Video ini berasal dari sebuah channel bernama Bold and Bankrupt. Perkenalkan, ia adalah seorang pria asal Inggris berkepala pelontos yang menjelajahi dunia, menembus bangunan peninggalan Soviet yang terlupakan, desa-desa sunyi, dan tempat-tempat yang bahkan tak pernah masuk dalam mimpi para turis. Hari itu, sang penjelajah botak itu tiba di Balitski, Kyrgyzstan. Setelah perjalanan bus yang terasa begitu menyiksa sekaligus memikat, ia mulai berjalan tanpa arah, membiarkan langkahnya menuntun, hingga matanya menangkap sesuatu, sebuah menara komando tua. Bangunan itu berdiri muram, gelap, dindingnya dipenuhi noda, tempat yang seolah menyimpan rahasia kelam, hantu yang terperangkap, mesin Soviet terkutuk, atau eksperimen perang dingin yang tak pernah terungkap. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur waspada, ia memutuskan untuk masuk. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. What's this? Let's escape the wind by starting off with an abandoned building exploration. Come on, let's do it. Whoa, blin! Ya bayus, short! Oh, blin! Me, you scared me. There's a man taking a shit. No, I think I might get out of here. Okay, have a nice one. Здравствуй. Holy shit! I thought it was a monster. Coba bayangkan sejenak dari sudut pandang pria yang berjongkok itu. Ia sudah menahan diri sepanjang hari, mungkin berjam-jam di dalam bus yang pengap, menunggu kesempatan untuk sedikit privasi. Akhirnya ia menemukan bangunan tua yang sunyi, tempat yang tampak sempurna untuk bersembunyi dari dunia. Mungkin ia berpikir inilah saatnya. Namun dari balik tembok, tiba-tiba muncul seorang pria asing dengan kepala botak yang memegang kamera, mengabadikan momen itu, lalu menayangkannya ke jutaan pasang mata di internet. Ya, hidup terkadang memang sekejam itu, bukan? Ya, kita tinggalkan sang penjelajah botak itu bersama teman baru yang tak sengaja ditemuinya. Mari kita kembali ke kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Paranormal Essex adalah sebuah channel yang dikenal karena keberanian timnya menjelajahi lokasi-lokasi misterius, mencari jejak aktivitas goib. Mereka sudah menghasilkan banyak video yang menarik bagi para pecinta dunia supranatural. Namun kali ini, sesuatu yang tak terduga muncul, bukan karena mereka mencarinya, melainkan karena sesuatu yang benar-benar kebetulan, namun meninggalkan bekas mendalam. Saat menyelidiki sebuah bangunan yang konon berhantu, mereka menemukan sebuah terowongan kecil di luarnya. Rasa penasaran mendorong salah satu dari mereka untuk masuk. Tapi, sang host punya rencana lain. Ia ingin menyelinap ke sisi lain terowongan, lalu menakuti teman-temannya sebagai lelucon. Namun, apa yang seharusnya menjadi gurauan ringan, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. So, we're gonna quickly scare Ryan. It's gonna be so funny. Watch, stay with us. I've got to try and get out down here somewhere. He's gonna come out that gap right there. Try not to make so much noise.
Where'd he go? What? Ryan? Ryan? F off. No way. Where was you? No fucking way. I'll just come over the hedge of that. Come down, tried to scare ya. Could hear footsteps, bruv, I swear to God, yeah? And I thought it was you walking towards me, yeah? You're watching it, why the fuck am I so zoomed in? Yeah? What? I heard footsteps of you walking towards me. I thought it was you. I jumped out, went, bah! And you weren't there. I'm up here. Yeah, look, he's there, look. There. In the drop. Bruv, I swear to God, mate. I've got to the steps, he's recording. Yeah. I don't know how to play it back, we'll have to watch it, right? Yeah. And I'm like, he's coming, you can hear footsteps, boom, boom, coming close to the door. Yeah. And I was like, he's coming. And I went, run, he wasn't there. But I swear to you, watch You heard footsteps? I heard footsteps, watch it back. Yeah. Langkah kaki itu terdengar jelas, seolah berasal dari dalam terowongan. Begitu dekat, terlalu dekat. Mustahil itu hanya ulah temannya. Jika memang ia berlari pergi, seharusnya terdengar suara langkah menjauh. Terowongan itu juga tidak cukup pendek untuk seseorang mendekati lalu menghilang begitu saja. Inilah yang membuat rekaman tersebut terasa begitu ganjil, penuh misteri dan menimbulkan rasa merinding. Apakah mereka benar-benar menangkap fenomena gaib yang berdiam di dalam terowongan itu? Atau semuanya hanyalah sebuah rekayasa yang kebetulan berjalan terlalu jauh? Jawabannya saya serahkan kepada kalian. Di tengah hamparan gurun yang sunyi menuju Kurtar, seorang pria bernama Humza Hasmi dari Karachi, Pakistan, melaju dengan motornya. Angin panas berhembus, pasir berputar, dan jalan sepi seolah tak berujung. Semuanya tampak biasa, hingga sebuah bayangan manusia muncul di kejauhan. Sekelompok orang berdiri di pinggir jalan. Motor mereka terparkir dengan posisi mencurigakan. Humzah terus berjalan, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Namun semuanya sudah terlambat ketika ia sadar ada sesuatu yang tidak beres. भैया ना करें ऐसा, निकालो, मुश्किल का ज़माना है। मुश्किल बंद कर दूं? ऑफ कर दें, घर वाले कॉल करेंगे। हाँ, पैसे दो। पैसे निकाल, जल्दी दे दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पैसे निकाल लें, कार्ड छोड़ दें। कुछ रास्ते के लिए छोड़ दें, 100-200 वो छोड़ देंगे हम, वो दे देंगे। बाकी नहीं है, लाइसेंस पक्का पक्का पक्का। खड़े रहो। Begitu jarak semakin dekat, orang-orang itu melompat dari motor mereka dan menghadang jalannya. Refleks, Humzah memutar gas, mencoba melesat melewati mereka. Namun, kilatan dingin dari laras AK-47 membuatnya terhenti seketika. Tak ada pilihan lain selain menyerah dan berharap nyawanya selamat.
Mereka memaksa berhenti, lalu menghentikan pula rombongan pengendara lain di belakangnya. Satu orang beruntung berhasil lolos, menghilang di balik debu gurun. Suasana mencekam itu seakan menegaskan satu hal. Di tempat-tempat terpencil seperti ini, hidup bisa berubah dalam sekejap. Dentuman musik samar di latar hanya menambahkan rasa tegang. Untungnya, Humza hanya kehilangan barang-barangnya, bukan hidupnya.